Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti untuk kelas 8. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membuat tanda salib, tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama membahas bab yang ke-6, yaitu gereja sebagai paguyuban orang beriman. Gereja berasal dari kata eklesia yang berarti pertemuan rakyat yang bersifat religius. Gereja adalah persekutuan umat beriman di seluruh dunia yang terdiri atas jemaat-jemaat setempat dan menjadi nyata sebagai pertemuan liturgis, terutama sebagai pertemuan ekaristi. Bila kita ingin menjadi anggota suatu perkumpulan, alangkah bijaksananya bila kita berusaha mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan perkumpulan itu. Demikian pula dengan perkumpulan atau paguyuban yang disebut gereja. Sebelum kita masuk gereja, alangkah baiknya jika kita pun berusaha mengenal gereja dengan segala macamnya. Kita perlu mengetahui siapa saja anggotanya, apa syarat menjadi anggota, apa hak dan kewajibannya, apa saja kegiatannya, apa tujuan dari gereja itu, dan sebagainya. Sebagai sebuah perkumpulan, gereja mempunyai identitas yang jelas. Gereja terbentuk melalui sejarah berdirinya. Gereja memiliki ciri-ciri, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, yang menjadi identitasnya juga mempunyai berbentuk pelayanan. Bagian pertama dari bab ini adalah gereja sebagai paguyuban. Manusia adalah makhluk sosial, memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan orang lain. Manusia cenderung hidup berkelompok bersama dengan orang-orang yang memiliki kecocokan satu sama lain. Maka tidak heran jika di tengah masyarakat terdapat aneka kelompok atau perkumpulan. Namun demikian, tidak semua bentuk kelompok atau perkumpulan dapat disebut sebagai komunio atau persekutuan. Suatu kelompok atau perkumpulan akan dikatakan sebuah komunio jika dalam kelompok atau perkumpulan tersebut komunikasi dan interaksi berlangsung terus-menerus. Masing-masing saling memperhatikan satu sama lain, saling memiliki, saling memberi, saling mendukung, saling menasihati, saling mengingatkan, saling mengembangkan, saling melayani, dan saling berusaha agar kebersamaan tersebut terus-menerus terjaga keutuhannya demi kebahagiaan bersama. Lalu, kelompok seperti apa yang dapat kita jadikan contoh suatu komunio atau persekutuan itu? Contoh kelompok yang bentuk persekutuan atau komunio bisa kita lihat dalam kehidupan para murid Yesus, sebagaimana dikisahkan dalam kitab suci. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada waktu itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutkanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan hati tulus, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.
Mengapa perkumpulan mereka dapat disebut sebagai persekutuan atau komunio? Karena mereka selalu hidup dalam persekutuan dengan bertekun dalam pengajaran para rasul, selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa bersama. Segala kepunyaan mereka adalah milik bersama. Satu sama lain saling melayani dan berkurban, selalu hidup dengan gembira dan tulus hati. Mereka juga saling mengenal, memiliki ikatan batin, memiliki iman yang sama, yaitu kepada Yesus Kristus, serta menjalankan cara hidup yang sesuai dengan kehendak Kristus. Persekutuan mereka itulah yang sering disebut gereja perdana atau gereja awal. Mereka adalah cikal bakal gereja yang hingga kini memiliki berbagai unsur keanggotaan gereja. Dengan demikian, gereja adalah salah satu bentuk persekutuan atau komunio. Sebagai suatu paguyuban atau persekutuan atau komunio, gereja memiliki banyak anggota, tetapi satu tubuh. Walaupun mereka satu tubuh, setiap anggota itu memiliki peran dan tugas masing-masing yang saling terkait dan saling mendukung satu sama lain dalam karya pewartaan. Anggota dalam persekutuan gereja dapat disebutkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kaum klerus atau tabisan yang terdiri atas episkopat atau uskup, presbiterat atau imam, dan diakonat diakon. Tugas utama mereka adalah memberikan pelayanan rohani dan menguruskan gereja melalui perayaan-perayaan sakramen. Yang kedua adalah kaum hidup bakti atau biarawan-biarawati yang terdiri atas tarekat religius dan tarekat sekular. Mereka hidup dengan penghayatan trikaul suci dan dalam persaudaraan yang tergabung dalam komunitas, tarekat atau kongregasi tertentu. Mereka membaktikan diri untuk mewartakan kabar gembira dalam pelayanan, pendidikan, medis, rumah-rumah, retret, dan lain-lain. Yang ketiga, kaum awam yang mengemban tugas perutusan dalam gereja dan dunia sesuai kehendak Allah, yakni mengelola tata dunia dengan nilai Kristiani. Di antara kaum awam, ada yang menikah dan juga ada yang tidak menikah atau biasa disebut selibat. Dengan demikian, semua umat Katolik yang telah dipermandikan secara Katolik, mereka telah sah menjadi anggota gereja. Tinggal pilihan mereka ingin turut ambil bagian dalam karya sebagai anggota gereja, sebagai kaum klerus, kaum hidup bakti, atau kaum awam. Sebagai apapun, kita tetap anggota dan memiliki tugas serta peran dalam persekutuan gereja. Pada hari ini kita telah belajar bersama tentang jemaat perdana yang membentuk suatu persekutuan dan tetap berlanjut sampai sekarang. Keberlangsungan gereja sebagai persekutuan sangat bergantung pada seluruh anggota gereja. Kita adalah salah satu bagian dalam anggota gereja, yaitu sebagai awam. Apakah kalian menyadari sebagai anggota gereja, usaha apa saja yang dapat kalian lakukan untuk terlibat dalam persekutuan gereja? Apa yang dapat kalian lakukan untuk mengusahakan sikap saling memperhatikan antar umat dalam gereja? Bagaimana kita mengusahakan sikap saling mendukung dalam komunitas kita? Baik, sampai di sini dulu pelajaran hari ini tentang bab 6 bagian pertama, yaitu gereja sebagai paguyuban. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan tanda salib, tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa kembali di minggu depan. Tuhan memberkati.